Aplix, tontonannya anak kedokteran. Teman Advance, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah ortopedi. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Advance mampu mengetahui dan membedakan diagnosis banding kasus fraktur dan mengetahui tanda dan gejala, lalu mendiagnosis kasus dislokasi sendi. Terakhir, mampu mengetahui tanda dan gejala sindrom kompartemen. Nah, tentunya bahasan kita hari ini ada 3 topik utama, yaitu yang pertama fraktur, kedua dislokasi sendi, dan ketiga sindrom kompartemen. Kita mulai dari fraktur dulu. Fraktur adalah pemisahan pada kontinuitas tulang yang terjadi karena adanya tekanan yang berlebihan pada tulang dan tulang tidak mampu menahannya. Nah, etiologi fraktur sendiri itu bisa disebabkan karena trauma. Bisa akibat benturan, bisa riwayat kecelakaan, kemudian bisa karena stres juga akibat beban berlebih atau heavy load. Kemudian bisa juga karena fraktur patologis. Jadi dia tidak jatuh, tidak karena stres, tapi dia akibat penyakit bawaan. Misal pada orang yang udah tua, pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah ini, faktor resikonya setelah usia tua, seperti pada lansia ya. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mengevaluasi fraktur. Kita lihat atau look, adakah deformitas seperti angulasi, shortening dari tulangnya, pemendekan, rotasi tulang. Tidak hanya dilihat, kita juga harus merasakan atau feel. Dirasakan apakah ada tanda krepitasi, terus ada nyeri kah, dan juga apakah ada pulsasi, teraba atau tidak. Terakhir, evaluasi dari pergerakannya atau movement-nya. Nah, kita lihat gerakannya terbatas apa enggak, ROM-nya atau range of movement-nya. Kalau orang fraktur kan harusnya ROM-nya terbatas ya, karena dia nyeri, ada krepitasi. Oke, jadi di bagian pemeriksaan fraktur itu ada yang namanya rules of two. Nah, apa aja sih? Ada two view, maksudnya kalau misal kita melihat dari foto ronsen itu wajib dari dua sisi. Contoh dari anteroposterior dan juga lateral. Kemudian ada yang namanya two joints, alias dia sendi di atas dan di bawah tulang yang patah itu harus tampak atau juga difoto. Two sides, berarti sisi kiri dan kanan, ini khusus untuk kasus yang sulit. Kalau nggak sulit, ya bolehlah cuma satu sisi. Kemudian, to abnormalities, kita lihat abnormalitas yang lain. Jadi tidak hanya berfokus pada satu abnormality. To occasions, kita bandingkan dengan foto yang lama jika sudah ada. Jadi jangan hanya fokus pada foto yang saat itu saja. To visits, jadi bandingkan foto sesudah dan sebelum operasi. Selanjutnya ada to opinions, tanya dua ahli jika pada kasus sulit. To records, jadi kita tulis temuan klinis dan radiologisnya. Kemudian to specialist, jadi ada dua spesialis radiologi yang menginterpretasi. Terakhir ada to examinations, jadi jangan lupa untuk melakukan tes lainnya seperti USG, CT scan, MRI jika memang diperlukan. Nah, fraktur itu terbagi menjadi dua. Ada fraktur komplit, seluruh bagian patah seperti pada gambar ini, dia komplit, terpisah secara keseluruhan. Tapi kalau fraktur incomplete, dia tidak seluruh bagiannya patah. Jadi ini masih ada nih sisa yang bagus. Ini juga, jadi patahnya hanya setengah. Kalau ini kan lengkap nih, dia terpisah sepenuhnya. Sedangkan ini incomplete. Nah, jenis fraktur itu bisa macam-macam juga. Normalnya kan seperti ini ya tulang kita. Nah, ada yang bentuknya transverse, lurus kayak gini. Ada yang oblik, dia agak miring kayak gini. Kalau spiral, dia bentuknya seperti spiral. Terus ada comminuted, dia seperti ini, retak-retak. Kemudian segmental, jadi dia ada segmennya seperti ini. Avulse, kayak yang di ujung sini. Impacted, itu kayak di sini. Terus torus, seperti ini. Dan green stick, ini biasanya pada anak kecil. Ada fraktur non-displaced dan juga displaced. Kalau yang non-displaced, patahannya itu tetap pada posisi normal. Kayak gini nih, dia masih pada posisi normalnya. Ini juga. Tapi kalau fraktur displaced, patahannya berubah dari posisi normal. Ini kan mencong nih ke arah sini. Nah, ini salah satu contoh dari fraktur displaced. Kemudian,
Ini tipe yang rotasi, jadi dia memutar nih, ada patahan tulang yang terpuntir atau berputar. Kemudian angulasi, dia membentuk sudut patahannya, kayak gini nih. Ini ada sudutnya nih, ini sudut. Ini juga. Sedangkan ada juga yang namanya dislokasi. Ini bukan fraktur, tapi sendi atau tulang berubah posisi tidak pada tempatnya. Ini contoh ya, dislokasi radius proksimal. Kemudian ada fraktur ulna. Mungkin disebabkan dari frakturnya ini, makanya dia dislok di bagian sini. Ini juga ada dislok sendi. Oke, lanjut ke klasifikasi fraktur terbuka. Jadi fraktur itu tidak cuma tertutup ya, tapi bisa terbuka. Terbuka tuh dalam artian dia ada luka. Nah, bisa jadi tulangnya kelihatan atau tidak kelihatan. Nah, itu kita lihat berdasarkan grade-nya. Kalau grade 1, dia ada luka kurang dari 1 cm. Jadi jaringan lunaknya belum terlibat. Sedangkan grade 2, lukanya lebih dari 1 cm, jaringan lunak cedera, tapi tidak ada pengelupasan periosteum. Sedangkan grade 3 itu dibagi menjadi grade 3A, grade 3B, dan 3C. Dibedakannya lewat apa? Baik itu grade 3A dan 3B, dia sama-sama ada pengelupasan periosteum. Nah, tapi untuk grade 3A, dia jaringan lunaknya masih bisa menutup tulang, jadi luas lukanya masih lebih dari 10 cm. Sedangkan 3B, dia jaringan lunaknya tidak bisa menutup tulang alias ada tulang yang terekspos atau exposed bone. Kemudian terakhir ada grade 3C, dia tidak hanya terekspos tulangnya tapi juga terlibat pembuluh darahnya. Nah, ini kelihatan pembuluh darahnya atau bahkan robek. Nah, ini contoh ya, grade 1 kurang dari 1 cm, grade 2 itu lebih dari 1 cm, tapi belum ada pengelupasan periosteum. Kalau grade 3A dan 3B sama-sama udah ada pengelupasan periosteum. Bedanya jaringan lunak masih bisa menutupi tulangnya, 3B itu udah nggak bisa menutupi tulang jaringan lunaknya. 3C itu udah melibatkan pembuluh darah, makanya ini ada gambar tetesan darah. Nah, kita lanjut ke fraktur wrist atau pergelangan tangan. Dia itu yang paling sering muncul adalah fraktur Colles dan juga fraktur Smith. Nah, ini bedanya adalah kalau Colles dia ada angulasi dorsal. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kalau Smith itu dia angulasi palmar. Makanya tangannya bentuknya kayak gini nih. Baik itu fraktur Colles dan fraktur Smith, dia ada terjadi fraktur radius. Tapi bedanya posisinya pada Colles dia bertumpu pada telapak tangan sehingga angulasinya angulasi dorsal. Maka dia tampak seperti garpu makan. Kalau Smith, dia kan bertumpu pada punggung tangan. Jadi dia bentuknya seperti sekop atau kebalikan dari Colles. Nah, ini gambarnya maksudnya. Kalau Colles kan bertumpu pada telapak tangan, kalau ini punggung tangan. Gitu. Makanya gambarnya kayak gini kalau Colles. Lanjut ke fraktur radius ulna. Nah, fraktur radius ulna ini ada yang namanya MU atau Monteggia ulna, ada juga GR, Galeazzi radius. Ini cara mengingat yang mudah. Sebenarnya namanya hanya fraktur Monteggia atau fraktur Galeazzi. Tapi supaya kita ingat, kita singkat dengan MU dan GR. Jadi si MU ini Manchester United atau MU dia suka GR. Monteggia ulna, Galeazzi radius. Kenapa kok singkatannya jadi ini? Karena pada fraktur Monteggia, dia ada fraktur sepertiga proksimal ulna dan terjadi dislokasi proksimal radius, dan juga pada Galeazzi dia terjadi fraktur sepertiga distal radius dan dislokasi distal ulna. Lanjut ke fraktur klavikula, jangan lupa kita lihat look, feel, dan move-nya. Ada jejas atau bengkak nggak di daerah klavikula? Terus ada tenting atau bentuk tenda nggak? Kayak gini nih maksudnya bentuk tenda tuh. Terus feel ada krepitasi dan nyeri nggak? Sama ada terhambat range of movement-nya nggak? Sulit mengangkat bahu apa enggak? Nah, dia ada 3 tipe. Tipe 1 adalah middle, tipe 2 adalah lateral, tipe 3 adalah medial. Pemeriksaan penunjangnya tentu saja ronsen, AP, shoulder X-ray. Tata laksananya bisa dilakukan arm sling untuk tipe 1, 2, dan 3, atau figure of 8 untuk tipe 1, jadi hanya untuk yang di tengah, displace. Nah, tapi ini kurang disarankan saat ini. Jadi yang paling utama itu adalah arm sling. Tentu saja terapi definitifnya adalah ORIF, dioperasi ya. Lanjut ke fraktur pelvis. Nah, ini fraktur pada rongga pelvis. Komplikasi umum biasanya ada perdarahan. Jadi gejalanya instabilitas panggul atau panggul sulit digerakkan.
Kita periksa foto polos pelvis. Tata laksana perdarahan pelvis itu kita lakukan atau berikan pelvic sling. Nah, ini contoh patahnya ya, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Nah, tata laksana pada fraktur, tentu saja dimanapun kita berada, kita harus melakukan primary survey dulu. Primary survey itu ada A, B, C, D, dan E. Ingat, mulai dari airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Terus kita lihat stabilisasi frakturnya, kita berikan bidai, dipasang untuk imobilisasi, supaya frakturnya nggak tambah parah. Jangan lupa kalau ada kotoran, kita debridemen dulu, alias bersihkan luka. Berikan antitetanus untuk menghindari tetanus, tapi jangan lupa KIE, bahwa antitetanus ini mengandung babi. Kemudian berikan antibiotik. Komplikasi fraktur itu ada 3. Ada malunion. Nah, ini biasanya dia tidak tumbuh sebagaimana harusnya. Pemeriksaannya dia terdapat deformitas dan teraba kalus di bagian frakturnya. Kemudian non-union, dia frakturnya tidak berhasil menunjukkan kemajuan, jadi dia tidak tersambung. Pemeriksaannya masih terdengar krepitasi dan radiologi masih tampak fraktur. Terakhir ada delayed union, dia frakturnya tidak membaik dalam jangka waktu yang diperkirakan alias lebih dari 6 bulan. Nah, ini berarti dia tertunda, delayed. Oke, itu tadi kita bahas fraktur. Kita lanjut ke bahasan dislokasi. Nah, biasanya dislokasi sendi bahu itu lumayan sering. Dibedakan menjadi dislokasi bahu anterior dan juga posterior. Perbedaannya apa? Pada anterior itu dia ada rotasi eksterna keluar dan kepala humerusnya mengarah ke depan, makanya namanya anterior. Sedangkan posterior, dia terjadi rotasi interna sehingga kepala humerus mengarah ke belakang. Gambaran radiologinya seperti apa? Seperti light bulb biasanya. Nah, ini kayak lampu ya. Normalnya kan seperti ini. Tapi kalau misal dia humerusnya mengarah ke depan, berarti dia dislokasi anterior. Kalau dia ke dalam, malah dislokasi posterior. Lanjut ke bahasan kita sindrom kompartemen. Nah, sindrom kompartemen ini penting banget buat dibahas. Karena biasanya orang yang trauma atau udah dibidai karena fraktur tadi, jangan sampai dia terlalu kencang karena bisa terjadi sindrom kompartemen. Nah, sindrom kompartemen itu bisa dinilai lewat 6P. 6P apa aja? Pain atau nyeri, pallor atau pucat, paresthesia atau numb atau bebal, kemudian paralisis atau lemas, pulselessness atau nadi ekstremitasnya negatif, tidak teraba, dan terakhir poikilotermia atau dingin. Jadi ini tanda-tanda shock, bisa terjadi sindrom kompartemen. Tata laksananya harus di fasiotomi. Jadi fasianya dibuka untuk melepaskan tekanan. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang pria berusia 20 tahun datang ke IGD dengan nyeri pada bahu sisi kanan setelah terjatuh dari motor 1 jam yang lalu. Keluhan disertai kesulitan menggerakkan bahu kanan. Tekanan darahnya 110/70, heart rate-nya 88, respiration rate-nya 20 kali, suhunya 37 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik tampak deformitas pada bahu kanan. Ada aduksi dan internal rotasi, krepitasi negatif. Range of movement-nya aktif dan pasif sulit dinilai karena nyeri. Apakah diagnosis yang dialami pasien? Jawabannya adalah D, dislokasi bahu posterior. Kenapa bukan fraktur? Karena dia tidak ada krepitasi. Ya, betul, memang range of movement-nya susah dinilai karena dia nyeri, tapi tidak ada krepitasi. Deformitasnya tampak di bahu kanan. Ada aduksi dan internal rotasi. Nah, internal rotasi ini khas dari dislokasi bahu posterior. Kalau dia eksternal rotasi, berarti dia dislokasi bahu anterior. Makanya jawabannya adalah D, yaitu dislokasi bahu posterior. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.